Hai teman-teman, ketemu lagi nih kita dengan buku yang berapa nih Mbak? Buku keempat nih. Lagi-lagi bukunya jangan terpengaruh dengan tebalnya karena buku ini menarik. Sebetulnya ini buku klasik loh. Karena udah dari tahun berapa ya Mbak? 1980-an ya? Ya, ini 1980-an ini 40 tahun ya, kayaknya 40 tahun yang lalu. tahun. Mungkin berarti apakah ini ide-ide yang di sini sudah banyak yang berubah atau sudah masih banyak yang relevan? Itu yang akan kita obrolin ya kali ini. Oke, bukunya judulnya The Turning Point dari Fritjof Capra. Mudah-mudahan menyebutnya benar. Ini ahli fisika ya Mbak? Ya, ahli fisika. Jadi dia orang Austria sebenarnya, lahir di Austria, terus dia jadi dokter ya, dokter fisika di sana, terus dia pindah ke Amerika. Di situ di Amerika dia ngajar. Nah, terus dia itu jadi terkenal karena menjadi bagian dari para ilmuwan yang istilahnya tuh kayak seperti buku ini, turning point gitu, titik balik. Jadi tadinya tuh fisika tuh mengarah ke sana, terus tiba-tiba jadi balik, ya, jadi berubah arah. Nah, dia tuh termasuk tokoh yang berpengaruh di situ. Jadi berbelok dari pandangan reduksionis. Jadi gimana? Nah, dia ceritain nih panjang-panjang gitu ya. Jadi awalnya itu karena tahun 80-an itu kan ada krisis ya. Krisis di dunia waktu itu, krisis dingin berarti ya, masih perang dingin. Terus juga ada masalah ekonomi ya, economic bubble waktu itu di Amerika terutama. Terus waktu itu kita tahun 80-an lagi apa sih? SD ya? SD kita, aku ingatnya Gunung Galunggung ya. Gunung Galunggung. Iya betul ya. Gunung Galunggung. Oke. Nah, jadi sementara kita SD gitu, dunia itu sebenarnya lagi dalam ancaman perang nuklir. Ya, waktu itu kan karena perang dingin ya, terus masing-masing berlomba-lomba untuk menciptakan senjata nuklir kan. Amerika, Rusia, pokoknya banyak begitu, dan 80-an itu kritis karena ini semakin banyak, senjata nuklirnya masih makin banyak. Dan walaupun itu tidak sampai diledakkan gitu ya, tapi membuat ilmuwan-ilmuwan yang cerdas itu semuanya jadi ikut ke dalam perlombaan senjata ini. Ya, jadi mereka yang seharusnya bisa memikirkan penemuan di bidang kesehatan misalnya, gitu ya, atau penemuan ekonomi lah gitu, perbaikan gitu, atau misalnya memikirkan hal-hal yang bagus lah untuk kemanusiaan, semuanya tuh direkrut sama militer. Agendanya jadi sangat militer. Ya, akhirnya jadi untuk bikin senjata gitu. Lebih tepatnya lagi senjata nuklir gitu kan. Yang kalau misalnya meledak satu aja udah kita di end semuanya gitu kan ya. Apalagi ini ada banyak gitu. Nah, terus selain dengan masalah nuklir itu, waktu itu juga ada masalah ekonomi. Terus juga ya tentu saja krisis lingkungan ya, karena waktu itu kan belum mulai rame tenaga surya ya. Masih surya, climate change belum ya, isunya masih bakar-bakar ini ya, bensin gitu. Iya benar, betul. Jadi terjadi kerusakan lingkungan. Terus ini jadi bisa dibilang tahun 80-an itu untuk pertama kali ya dalam sejarah manusia yang panjang di situ kita bahas dari awal sejak Big Bang sampai sekarang. Jadi untuk pertama kalinya manusia itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Wow, sampai pada titik itu berarti. Ya, gitu. Tahun 80-an. Tahun 80-an. Jadi benar-benar bisa kita mengundang kepunahan kita sendiri gitu ya. Iya. Baik dengan lingkungan yang rusak maupun dengan senjata nuklir gitu. Nah, karena krisis ini kemudian orang mulai mencari kan, ini kenapa kok bisa sampai kayak begini gitu. Karena selama ini kan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan memberi kemajuan ya. Kita tiba-tiba sampai pada saat destruction. Ya, seperti itu. Ya, kenapa kok tiba-tiba kita salah di mana gitu ya. Salah belok di sebelah mana sih gitu. Kok begini, kemarin tuh kan udah hebat gitu. Ya, udah gitu akhirnya mulailah pemikiran ilmuwan itu seperti si Pak Capra ini bilang, ternyata yang bikin masalah adalah pola pikir kita yang terlalu reduksionis. Jadi dipecah-pecah gitu semua itu. Misalnya untuk mengetahui suatu hal, misalnya atom gitu ya. Jadi benar-benar kita melihat hanya ke bagian-bagian kecil yang terspesialisasi gitu. Jadi kan orang tuh udah nggak ada lagi orang yang bisa semuanya. Nah, sekarang tuh
dibagi-bagi kan. Kalau kita sekolah kan udah pasti ada jurusannya kan. Dan jurusan ada subjurusan lagi kecil. Nah gitu, dokter itu udah nggak cukup dokter umum, itu spesialis. Dan itu spesialis pun ada lagi spesialisnya. Sampai akhirnya cuma biologi molekuler ya, sebenarnya cuma ngeliat atom gitu. Jadi orangnya nggak dilihat itu kesannya ya. Nah ini, jadi makanya kenapa terjadi krisis begitu, karena semua orang itu hanya melihat sepotong masalah. Gitu, yang masalah, padahal masalah ini besar sekali gitu, mencakup semua orang, tapi semua ahli itu hanya melihat dengan di bidangnya aja, akhirnya nggak selesai gitu, karena kan ya memang cuma sepotong gitu, diselesaikan di sini ya di sana muncul lagi gitu. Jadi kayak geser-geser sampah gitu. Iya benar, geser-geser tidak komprehensif. Iya gitu, tahu-tahu nimpal lagi ke kita sampahnya gitu, kayak habis digeser-geser. Nah seperti itu, jadi akhirnya di sini di buku ini tuh dibagi berapa bab ya? Ada berapa bagian? Ada 4 bagian di sini. Ya, coba kita perlihatkan. Nah, itu ya. Jadi sesudah ada kesadaran mengenai adanya krisis. Nah, di sini dijelaskan itu dari mana asalnya gitu kan. Nah, ini yang dijelaskan di bab bagian kedua itu. Pertama itu karena kita tuh mengikuti fisika dari zamannya Newton. Tetapi mereka itu pendekatannya adalah reduksionis, yaitu dipecah. Gitu. Jiwa manusia, dia itu terpisah dari badan. Itu tuh mulai dari abad 17 tuh. Jiwa manusia terpisah dari badan. Udah gitu badan kita pun dipecah-pecah lagi, gitu kan, potong gitu. Sampai ke bagian terkecil. Memang itu pendekatan yang bagus gitu. Orang tuh jadi bisa mempelajari sains dengan lebih mudah kan. Kalau misalnya dibagi-bagi begitu kan, orang tuh jadi bisa ambil bagian yang dia ngerti lah gitu kan ya. Seperti kalau dalam bisnis mungkin tuh lebih efisien. Bisa spesialisasi yang membuat produktivitas juga makin tinggi gitu. Nah seperti itu. Tapi kelemahannya adalah yaitu semakin dipecah-pecah, makin banyak hal yang nggak kebawa gitu kan, tidak terbawa, tidak yang seharusnya dipikirkan secara sistem, ternyata kita selesaikan dengan cara materi gitu, dengan hanya pembagian, jadinya tidak selesai masalahnya. Contoh paling jelas itu di dunia kedokteran. Jadi banyak orang yang mengeluh, ini dokter ini kok kalau saya ngeluh sakitnya ini, dia tuh nggak nanya saya itu siapa, gimana anak saya kabarnya gimana, maksudnya berbasa-basi dulu lah ya. Jadi dokter tuh benar-benar hanya melihat, oh kamu sakitnya jantung, ya udah jantungnya saya lihat gitu kan, gitu di EKG lah, di apa gitu ya, pakai mesin-mesin dicek-cek gitu. Jadi saya merasa bukan sebagai manusia yang lagi sakit, tapi sebagai mesin yang lagi rusak gitu. Onderdilnya lagi. Iya gitu, jadi dokter dulu hanya melihat yang sakitnya apa, jantung, ya udah jantung aja gitu. Jadi nggak ditanya orangnya gimana rasanya, apa perasaannya mungkin. Iya karena manusia ya kita itu kan manusia yang utuh gitu kan, ada jiwa juga sangat mempengaruhi, stres atau apa. Psikosomatis ya. Psikosomatis, dan itu tuh saling menyambung. Misalnya gini, kita stres karena kita kerja terlalu keras misalnya ya di kantor, tuntutannya tinggi misalnya, harus lembur terus gitu kan, terus kita jantungnya jadi bermasalah, kita ke dokter, kita beresin tuh sama si dokter, diberesin tuh jantung kita, tapi dokter kan tidak melihat root cause-nya, nanti tuh sakit lagi begitu, balik lagi, bolak-balik ya. Terus karena kita sakit, kita juga mungkin mengalami depresi mungkin ya, kita jadi merasa kita tidak berguna misalnya, begitu. Oh ini gimana dong nyelesainnya? Ya udah ke psikolog, gitu. Udah gitu sama psikolog dibetulin tuh jiwa kita. Counseling. Udah gimana? Udah enak kan? Gitu. Udah lebih baik. Iya. Masuk ke tempat kerja lagi, stres lagi, ya kan gitu. Jadi masalahnya yang harus dibetulin apa? Tempat kerjanya kan harusnya. Ya kan? Jadi masalahnya ekonomi kan. Jadi harusnya kondisi kerja itu jangan terlalu begitulah gitu. Gimana caranya supaya orang itu bisa bekerja produktif tapi tidak sampai stres gitu. Ya kejarnya harus tumbuh. Ya kalau selama kita selalu mengejar pertumbuhan harus sekian, ya akibatnya ya begini, perusahaan-perusahaan semuanya mengejar produktivitas, manusianya
ketinggalan gitu, gepeng dia. Dan itu kan jadi masalahnya tuh sistematis, semuanya terganggu, bukan cuma masalah kesehatan gitu kan. Nah ini tuh tidak bisa diselesaikan dengan cara pandang yang lama, yang reduksionis, kemudian terpisah-pisah itu gitu. Jadi berarti buku ini mengajak kita untuk lebih melihat sebuah masalah secara sistematis, not sistematis, secara sistem, secara holistik, betul. Gitu. Nah, terus Pak Kamra ini menjelaskan bahwa sebenarnya pandangan yang holistik, sistematis itu, secara sistem keseluruhan itu, di fisika itu sudah ditemukan dengan adanya fisika kuantum. Ya, fisika kuantum itu tahun 1920-an ya sebenarnya. Jadi paradigma Newton itu yang tadi yang pecah-pecah itu, kemudian fisika baru, fisika kuantum. Sebenarnya fisika kuantum itu tuh sebenarnya memberikan paradigma yang sebaliknya. Jadi semua harus dilihat sebagai satu kesatuan. Tuh. Hanya saja manusia. Nah itu bukan itu. Ya itu rumit gitu karena itu nggak beken gitu ya sampai sekarang tuh nggak ngehits gitu, orang tuh jadi nggak ngeh kan bahwa udah ada itu pandangan-pandangan itu. Jadi contoh-contohnya tuh seperti misalnya antara pengamatan mengenai cahaya. Tuh. Mungkin orang tuh bertanya-tanya apakah cahaya ini materi terdiri dari atom-atom ataukah dia gelombang. Gitu. Dan ternyata ditemukan untuk mengetahui apakah dia atom ataukah dia gelombang itu tergantung niat orang yang mau ngelihat. Waduh, kalau udah ngomong tergantung niat nih kayak lagi ngomongin agama ya Mbak ya. Gitu. Kan kalau mau mengerjakan apa-apa itu nilainya itu adalah tergantung niat kita. Nah, melihat atom pun begitu jadinya. Ternyata begitu. Ini sangat membingungkan gitu, jangankan itu ya, maksudnya jangankan yang awam gitu, yang buat yang Einstein pun waktu awal tuh menolak gitu kesimpulan bahwa untuk mengetahui apakah itu atom, apakah itu gelombang itu harus tergantung niat. Tadinya dia tidak mau mengakui itu. Iya, itu tidak ilmiah menurut dia gitu. Iya. Jadi kalau misalnya waktu SD itu ingat nggak gambar atom itu bulat gitu kan? Ada kayak orbitnya gitu. Nah gitu kan, ada elektronnya muter-muter gitu, ada elektron 1, 2, 3 gitu kan. Dan ternyata kalau di fisika baru ini tidak begitu. Enggak seperti itu. Jadi kita abis itu kan waktu SMA kita belajar bahwa model atom itu titik, ingat nggak? Mungkin saya ketiduran, maaf. Ya, nah, oke. Kimia memang tidak menyenangkan ya waktu itu. Jadi ternyata lebih cocok itu bukannya bulat dan dikelilingi bulat, tapi sebenarnya titik. Terus ini maksudnya apa titik-titik ini? Ini sebenarnya menunjukkan bahwa potensi letak si elektron tuh ada di sini gitu. Jadi ada jalurnya. Potensi intinya di sebelah sini gitu. Jadi kalau misalnya pakai bahasa yang agak puitis, atom itu harus dilihat sebagai tarian. Wow. Iya, bukan bola-bola berputar-putar, bukan, tapi tarian. Dan kita tidak bisa tahu yang narinya siapa. Nggak bingung kan? Oke. Iya. Sekali ya? Iya gitu. Jadi yang kita anggap padat ternyata kosong. Iya. Yang kita anggap terdefinisi dengan jelas ternyata bukan gitu. Begitu bisa ada dua kebenaran ya kayak tadi, bisa sebagai materi, sebagai gelombang, dua-duanya benar gitu. Jadinya banyak hal yang membingungkan gitu dari fisika baru ini. Tapi fisika baru ini jadi memasukkan kembali jiwa manusia kita ke dalam alam materi gitu. Ya karena ya tadi ternyata hasil pengamatan itu tergantung kesadaran kita, niat kita gitu. Jadi kita sebagai manusia yang berjiwa itu benar-benar dihitung dalam perhitungan itu gitu. Jadi masuk ke dalam persamaan. Jadi antara kita dengan alam sekitar itu bukan seperti saya dan bukan sesuatu yang terpisah, tapi kita sebenarnya menyatu gitu. Makanya ini berarti paradigmanya harus holistik. Betul, merubah paradigma sains banget ya. Sains sama, makanya namanya juga turning point.
Sains itu bukan lagi hanya melihat sebuah materi di luar diri kita, tapi mengajak kita untuk membuat relasi yang lebih intim berarti dengan apa yang sedang dilihat di dalam sainsnya ini. Betul, begitu. Nah, ini kan sangat-sangat apa ya, spiritual kan? Iya. Ya, jadinya yang tadinya kita pikir kalau belajar fisika dan kimia itu yang ngomongin materi aja. Iya, mau jauh dari religi, dari spiritualitas. Ternyata malah ke arah sana hubungannya. Makanya kalau misalnya baca buku fisika yang baru-baru ini, apalagi yang sekarang itu. Ya. Kalau buku ini udah 40 tahun yang lalu, berarti misalnya untuk membaca buku fisika baru yang lebih baru misalnya, fisika baru yang lebih baru. Buku yang lebih baru tentang fisika baru, itu contohnya apa Mbak? Buku-buku yang bisa dibaca lanjutannya berarti? Ya, dari ini ya. Ada sini, nanti bisa lihat ya di page-nya Buku Latte ya. Kita kan sering juga bahas istilahnya ini kosmologi ya. Oke. Jadi bukan sekadar fisika yang mengurusin masalah atom atau misalnya gerakan fisika sebagai gravitasi atau apa. Iya. Tapi jadi mencari model alam semesta yang terbaru itu seperti apa sih? Itu jadi ya itu yang sangat mengejutkannya itu adalah bahwa fisika semakin spiritual, sayangnya pemuka agama malah semakin tidak ke sana. Ya maaf saja ya, ini kritikan. Iya betul. Maksudnya orang tuh sering mengasosiasikan yang namanya sains dan fisika itu ke hal-hal yang sekuler gitu ya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan religi dan spiritualitas. Tapi kenyataannya sekarang tuh makin mendekat juga, tapi berarti makin terlihat lah si relasi ini gitu ya. Iya, jadi relasinya tuh semakin kuat gitu. Semakin terbuktikan juga secara ilmiah gitu bahwa memang seperti itulah adanya gitu, bahwa kesadaran nanti tuh kita itu jadi membahas misalnya mengenai jiwa ya, mengenai Tuhan, bahkan mengenai Tuhan ya. Tapi ini dari sudut pandang fisika ya. Iya. Jadi jangan baper dulu dengan Tuhan ya. Tergantung minat. Tidak sesuai dengan kitab suci, bukan begitu. Iya. Ini dari perspektif fisika. Dari perspektif fisika gitu. Jadi dulu kan kita memisahkan antara jiwa manusia dengan tubuh manusia ya, gitu. Tapi sekarang kita mulai sadar yang namanya complexity teori gitu, bahwa kalau misalnya suatu misalnya kayak sel gitu yang semakin lama semakin kompleks itu bisa menimbulkan kesadaran baru yang mengatur dirinya sendiri. Ya, oke, seperti manusia kita ini, kita kan ada sel-selnya ya. Ada sel darah, ada sel ini. Masalahnya sel kita yang berbeda-beda sekian miliar di dalam tubuh ini, tadinya kan cuma satu jenis sel telur itu gitu, terus kemudian berpecah-pecah menjadi sel yang lebih kompleks. Nah itu, apa yang membuat sel ini memutuskan saya mau jadi mata, saya mau jadi jantung, gitu kan? Iya. Atau saya jadi ginjal aja deh. Iya benar. Apa? Karena semuanya itu sama, awalnya itu sama, nggak ada bedanya sama sekali, gitu. Siapa yang mengatur itu gitu? Nah ya kan, akhirnya kalau misalnya dalam fisika kan bilangnya jangan langsung siapa yang mengatur itu, bilangnya sih mereka mengatur diri sendiri gitu ya. Kalau ya karena kan kita ngomongin fisika ya. Iya benar. Ya, walaupun kalau orang religius sebenarnya ini pasti Tuhan dong gitu. Iya itu. Tapi kan ini fisika. Lebih sering terdengar sebetulnya. Yang ini kan berarti kayak paradigma baru kan. Bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri? Oh bisa ya mereka mengatur dirinya. Nah bukan diatur oleh sesuatu yang lebih besar. Oke lah. Jadi kesimpulan diatur oleh sesuatu yang lebih besar, diatur oleh Tuhan ya kita simpan dulu ya. Bahasanya kita lihat dari perspektif bahwa ini mengatur dirinya sendiri. Iya. Selain itu pun setelah kita jadi nih manusia udah gede begini, kita punya pemikiran sendiri kan. Kita sadar sendiri gitu. Kita bisa merasakan lapar, kita pilih makanannya gitu. Ya sementara sel-sel kita yang di dalam ini kan tidak ikut menentukan kita makan rendang atau makan ayam. Enggak kan? Gitu. Tapi mereka tetap berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Jantung ya bergerak terus, misalnya ini gitu ya, bersirkulasi di dalam tubuh. Jadi mereka masing punya aturannya sendiri. Tapi untuk keseluruhan kita hanya mengatur
apakah tubuh ini mau dibawa ke sana gitu, apa mau makan apa, atau kita mau tidur gitu kan. Itu adalah kesadaran kita gitu. Nah, jadi bahwa semakin kompleks, hal-hal yang tadinya punya kesadaran sendiri itu membentuk kesadaran kompleks juga manusia gitu kan, kita gitu. Nah, terus si jiwa ini, kesadaran kita ini ada di mana? Gak ada, belum ada ketahuan apakah kita nempel di suatu bagian otak ya, atau di mana, karena sel-sel tubuh kita ini selalu diganti kan. Iya, betul. Setiap berapa hari mati, ditumbuhkan lagi yang baru. Iya. Otak juga sama. Setiap berapa bulan, kalau nggak salah ya, aku lupa. Pokoknya setiap dalam jangka waktu tertentu dia mati dan diganti lagi oleh yang baru. Iya. Tapi kenapa kita tidak pernah merasa kita tuh beda, bukan orang yang beda, bukan orang yang sama. Padahal sel kita ini berganti setiap hari malah. Iya. Tapi selalu saya ya saya. Dari dulu kecil sampai sekarang ya saya gitu kan. Nah itu tuh makanya misteri di mana itu. Buku ini bisa kemana-mana banget ya jadinya ya. Saya jadi ingat buku review yang pernah ada juga di Instagramnya Bukolate tentang The Science of Cadavers. Kalau nggak salah pernah ngebahas tentang mayat ya berarti ya, atau mati itu apa gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik dengan buku ini dan kemudian ingin baca yang lain-lainnya lagi yang lebih baru mungkin ya, berarti bukunya, karena buku ini 40 tahun, walaupun begitu masih sangat relevan untuk dibaca sekarang. Tapi jika ingin membaca yang lebih spesifik-spesifiknya lagi, yang bersinggungan juga dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ani, ada beberapa buku lain yang di Instagram Bukolate sudah di-review juga. Ya, terus yang nambahin lagi ya, yang tadi nerusin masalah jiwa manusia itu. Oh ya. Oke. Nah, terus kita juga kan bagian dari sistem yang lebih besar kan? Iya. Sebagai masyarakat, atau gampangnya kita tinggal di bumi lah gitu ya. Bumi pun kalau misalnya dengan pandangan sistem begitu, kita bisa melihat bahwa bumi itu adalah makhluk hidup tersendiri, superorganisme istilahnya. Yang dia mengatur itu kecil banget loh Mbak dibandingin the whole universe. Waduh. Tapi ya gitu, dengan pandangan sistem ini kita jadi adalah suatu hal yang wajar gitu. Kalau kita menganggap bumi itu punya kecerdasan untuk mengatur dirinya. Misalnya supaya saya tidak terlalu panas, bagaimana caranya gitu. Atau misalnya ya gitu. Jadi dan ini tuh jadi nyambung dengan kepercayaan kuno ya, yang di Yunani itu Dewi Gaia, Dewi Bumi. Kalau bumi itu memang hidup gitu, ada nyawanya gitu, ada jiwanya gitu. Nah inilah yang makanya kenapa disebut sains itu sekarang makin mendekat gitu ke masalah spiritual, religius begitu. Kayaknya jangan sampai ketinggalan zaman ya. Ini sudah 40 tahun lalu dibahas. Ada benar. Kita mulai baca lagi sekarang gitu. Berpikir secara global gitu, secara holistik, supaya kita tuh menyadari masalah-masalah yang terjadi sekarang itu memang harus diselesaikan dengan kerjasama semua orang gitu. Nggak bisa sendiri lagi. Melihat dari keilmuan sendiri ya. Betul. Nah begitu. Ya, oke Mbak Iji, benar ya. Menarik banget. Oke. Ya silakan teman-teman dibaca bukunya, dilihat lagi juga review-review yang sudah ada di Bukolate, supaya kita bisa berpikir secara lebih sistem. Ya, jangan inilah apa yang namanya egoisme itu supaya terendam. Jadi kita tuh membuka diri pada pandangan yang lebih tinggi gitu kan istilahnya. Pandangan lebih tinggi, pandangan-pandangan baru yang berbeda dari kita. Tapi ini juga pentingnya untuk mencari pandangan-pandangan yang berbeda ya. Tidak hanya ngobrol dengan yang sama-sama aja, nggak kemana-mana. Tidak kaya. Ya jangan misalnya echo chamber ya gitu. Jadi jangan mendengar hanya di bidang kita saja, di lingkungan kita saja. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Terima kasih sudah mampir ke sini teman-teman. Ya.